Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunaili Roshida dari PG PAUD. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bagaimana ketiganya menjadi dasar dalam filsafat ilmu. Pembahasan ini penting karena membantu kita memahami apa itu ilmu, bagaimana cara mendapatkannya, dan apa manfaatnya dalam kehidupan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu ontologi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Secara sederhana, ontologi itu menjawab pertanyaan, apa sih yang menjadi kajian dalam ilmu, dan membahas apa yang sebenarnya terjadi. Hal-hal yang dibahas dalam ontologi. Ada apa saja sih yang dibahas dalam ontologi? Yuk kita simak. 1. Ada hakikat, keberadaan, dan klasifikasi. Hakikat, sifat dasar dari sesuatu. Keberadaan, apakah itu nyata atau tidak. Klasifikasi, termasuk jenis apa. Agar kita lebih jelas dalam memahami apa itu ontologi, yuk simak contoh berikut. Apa itu makhluk hidup sebenarnya sih? Yuk kita lihat dari hakikat, klasifikasi, dan keberadaan. Hakikat, ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, tumbuh kembang, bergerak, dan berkembang biak. Kita lihat dari klasifikasinya. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan mikroorganisme. Kalau kita lihat dari keberadaan ontologinya, makhluk hidup itu benar ada atau tidak ya? Terlihat atau tidak terlihat? Bisa dibuktikan secara ilmiah dan memiliki ciri-ciri kehidupan. Sekarang kita bahas tentang apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana pengetahuan atau ilmu diperoleh, serta bagaimana keberadaan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini perbedaannya ya antara ontologi dan epistemologi. Kalau ontologi tadi membahas apa yang dipelajari, maka epistemologi fokus ke bagaimana cara kita tahu sesuatu, dari mana pengetahuan itu berasal, dan bagaimana kita yakin itu benar. Biar kita sama-sama paham, kita perlu contoh epistemologi pada makhluk hidup. Epistemologi, bagaimana sih kita tahu sesuatu, tahu tentang makhluk hidup? Yuk kita belajar bersama dari contoh epistemologis. Apakah tanaman butuh air? Hal yang perlu kita perhatikan dan langkah yang bisa kita lakukan adalah melihat atau observasi. Kemudian kita bisa melihat dari tanaman yang sering disiram atau tidak sering disiram. Yang sering disiram pasti akan bertumbuh dengan baik, tapi yang tidak disiram pasti akan cepat layu. Terus kita dapat melihat hasilnya. Tanaman yang sering disiram akan tumbuh dengan baik, dan tanaman yang tidak disiram akan mati atau layu. Kesimpulannya, tanaman atau makhluk hidup membutuhkan air. Sekarang kita masuk ke pengertian aksiologi. Apa sih itu aksiologi? Ada yang tahu? Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan manfaat dari ilmu pengetahuan, atau ilmu itu digunakan untuk apa? Apakah penggunaannya baik atau tidak? Nah, dengan kata lain, aksiologi itu membantu kita memahami apakah suatu ilmu itu bermanfaat, baik, dan layak digunakan dalam kehidupan manusia. Karena dalam aksiologi terdapat dua cabang utama, yaitu ada etika yang membahas tentang baik dan buruk, estetika yang membahas tentang keindahan. Oke teman-teman, dengan demikian hubungan ketiganya dapat kita pahami ya. Kalau ontologi menentukan objek, epistemologi
menentukan cara, aksiologi menentukan tujuan dan nilai. Karena jika salah satu tidak ada, maka ilmu menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, ketiganya menjadi landasan utama dalam membangun dan memahami ilmu pengetahuan secara utuh. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman dapat memahami dari penjelasan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.